Halo guys, welcome to my channel guys. Kali ini saya akan membuat suatu guys ya, kayak review terkait dengan kejadian pada 17 Februari 2023, yang mana kejadian ini adalah kejadian longsor Takari guys, yang ada di Kabupaten Kupang, tepatnya di Kecamatan Takari, dan ini menyebabkan lumpuhnya jalan trans NTT guys, antara Kupang ke Atambua guys, pada kilometer 72. Jadi saya mau mencoba mencoba bertukar pikiran guys, bertukar pikiran ya, mencoba mencoba uh, membuat suatu hipotesa kenapa longsoran ini bisa terjadi gitu guys. Padahal dengan 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 kapasitas ubikasi material yang sangat besar gitu guys. Jadi saya mau coba membedah longsoran Takari yang ada di Kupang ini guys, yang di Kabupaten Kupang. Tapi sebelum itu saya ingin coba memberikan gambaran terkait longsoran Takari ini guys. Coba nanti saya play untuk yang video-video yang beredar di media sosial, baik itu dari WhatsApp, Twitter atau dan sebagainya. Saya coba perlihatkan, coba cekidot guys ya. Oke guys, coba lihat video yang longsoran warga longsoran. Gerakannya lambat ya guys ya, jadi tidak terlalu khawatir karena ini sebelum longsoran guys, ini sebelum longsoran videonya. Wah, ini bagus sekali nih pemandangan video setelah longsor. Terlihat guys di jalan ya, jalan kiri jalan, kanannya ini dia filmen foto longsoran. Lihat guys, kayak planar gitu guys ya, ya foto-foto yang saya dapat. Ini langsung malamnya guys, di gerak cepat ya, kayak petugas langsung mengevakuasi longsoran. Namun mobil-mobil yang sepertinya off-road ya, yang bisa naik, masih bisa melintas gitu ya. Good job sekali ini pada petugas-petugas, baik TNI dan aparat sekitar. Ini pada siang harinya guys, kita bisa lihat guys, medannya off-road sekali guys. Mobil jeep ini, aparat sedang bekerja di lapangan guys untuk evakuasi pemindahan material guys yang memenuhi badan jalan guys. Masuk sekali materialnya. Ya, halo guys, kita lanjut lagi
setelah kita melihat video-video yang ada di media sosial, baik di WhatsApp, Twitter, dan lain sebagainya, mari kita berdiskusi sedikit, guys. Oke, ini ada screen yang sudah saya siapkan, guys, terkait dengan longsoran Takari ini. Jadi di lokasinya ada di sini, guys, ya, lokasi longsorannya ini, karena saya berpedoman dengan ini, dengan foto-foto yang diupdate dianalisis oleh Norman Rui Kaho. Nah, ini sudah ada beberapa foto-foto yang saya dapat dari media sosial, guys, baik itu WhatsApp. Jadi saya mau kupas, guys. Jadi lokasinya ada di sini. Oke, lokasinya ada di sini, guys. Lokasi ininya mungkin bidang longsorannya, mahkotanya mungkin di sini, guys, ya. Kota. Nanti kita lebih jelasnya terkait dengan anatomi dari longsoran, guys, ya. Jadi longsoran itu ada anatominya, guys. Ada kepala, ada kaki, ada badannya, ada kepala ada sayapnya. Nah, itu nanti kita lihat lagi, guys, ya. Oke, ini setelah saya plot di sini, guys, ya. Jadi setelah saya plot di peta geologi lembar Kupang Atambua, ini dibuat oleh Suito Dirjo dan Cokro Saputro tahun 1996, guys, ya. Di lokasi longsoran Takarinya itu ada di sini, guys. Sini, guys, jalannya itu gini, guys. Jadi pas di sini lah, guys. Gitu. Di pas dekat. Ya, saya asumsikan di sini, guys, ya, longsorannya itu. Dan jika dilihat dari apa ya, longsoran ini terdiri dari 3 formasi, guys. Saya lihat, guys, ada yang formasi Nole, komplek Bobonaro, dan formasi putih, batu putih. Bagaimana ketiga formasi ini berperan, guys? Saya kira ya, guys, ya, yang menjadi bedrock dari longsoran ini, guys, menjadi surface rupture. Nanti kita bahas lagi, guys, ya, terkait anatominya, yaitu komplek Bobonaro ini, guys. Jadi dia ini didominasi oleh clay dan komplek melas gitu, guys. Komplek melas tapi ada claynya, guys. Ini komplek Bobonaro ya saya temukan juga, guys, waktu saya main-main di Bendungan TMF, guys. Jadi saya ketika di Bendungan TMF muncul ini, guys, komplek Bobonaro ini, guys. Formasi ini ketemu, dan di atasnya ada, saya lupa tuh, guys, formasi apa, tapi dia hampir sama dengan formasi batu putih ini, guys. Formasi batu putih ini terdiri dari kalkarenit gitu, guys, kalkarenit dan gampingan lah gitu, guys. Tapi butirannya lebih ke arenit. Jadi arenit itu lebih ke pasir, kan, ukuran pasir gitu. Jadi dan ini formasi Nole lebih ke mar itu lebih ke napal, guys, ya. Napal ada gampingnya lah, ada karbonatnya. Tapi kalau misalnya di ukuran butirnya lebih ke seal gitu, guys. Dia lebih ke, karena dia umurnya ini kan quarter nih, guys. Ada Q sama ini kan quarternya lebih muda, guys. Ini tersier nih. Jadi formasi ini hampir sama itunya. Hampir sama pembentukannya, guys. Oke, dari formasi Nole
ini sebagai ininya lah guys, sebagai overburdennya. Jadi kalau misalnya longsoran itu, ini longsoran ada lereng gitu guys ya, jadi dia sebagai material ininya lah, material residu apa apa ya, pelapukan lah guys, pelapukan. Ini masih fresh yang batu putih ada di sini gitu gitu. Dan Poponaro ada di bawahnya, ini sebagai bidang gelincir guys. Nanti kita bahas lagi guys di slide berikutnya guys ya. Ini kita zoom lagi guys, kita zoom lagi. Oke, di sini sudah saya coret nih. Oke, kita hapus lagi guys. Oke, oke. Di sini kita bisa lihat ada sesar guys ya. Di sini ada D, down, ini up, mungkin sesar naik, down up. Ya tergantung dari mana sisi yang kita lihat guys. Kalau misalnya kita lihat dari sini berarti dia up. Jadi ininya Bobonaronya ini naik guys. Ini naik, ini turun. Nah, ini ketemu dengan batu putih sama ini ada juga nih guys, ketemu juga nih, ada sesar geser ini. Ya mungkin ini bisa menyebabkan adanya celah mungkin guys ya, kalau misalnya dia aktif. Kalau misalnya sesar ini aktif dan dia dapat menjadi bidang-bidang apa ya, air itu masuk, misalnya air hujan run off dan dia masuk ke dalam tubuh itu lebih cepat guys, karena kan kalau misalnya langsung tidak ada celah dia kan lama guys meresapnya kan guys, air itu dari air hujan run off pasti. Kalau kalau dia ada kalau dia datar, dia itu mungkin dia bisa meresap guys air hujan itu. Tapi kalau dia bidangnya miring, otomatis kan air itu susah untuk meresap ke bawah guys, paling mungkin ya 1 meter oke lah. Tapi kalau misalnya dia langsung ke bawah, ini ke bawah sampai 3 meter 4 meter 5 meter itu nggak bisa guys, kalau kan masih ada slooping gitu guys, masih ada slooping. Jadi ya air itu meresap memungkinkan bila bidangnya datar guys, gitu guys. Oke, kira-kira ini guys ya, gambaran dari peta geologinya guys. Jadi saya berterima kasih nih kepada Suwito Dirjo dan Cokro Saputro tahun 1996. Berkat beliau-beliau inilah terciptanya peta geologi dan kita bisa berhipotesis lah guys, akan kejadian dari longsoran Tanari ini guys, Takari. Oke. Ya ini guys, ini saya dapat dari media juga guys, dari media WhatsApp gitu guys. Jadi ini saya plot gitu guys ya, yang tadi guys. Ini saya plot tadi sudah, dan kita lihat guys, kalau misalnya ini jalannya yang ketutupan longsor itu, tapi sini kita lihat ada apa ya, kayak gabion ya guys ya, gabion. Jadi gabion itu digunakan untuk counterweight guys, jadi dia disusun gini guys, susun buat mencegah adanya pergerakan lateral guys, pergerakan lateral ke sini ke sini ke sini. Jadi dia jadi counterweight gitu guys. Jadi nggak tahu ini apakah ini diangkur atau tidak, saya kurang paham guys ya, apakah ini biasa dikasih di profile gitu guys, di piling gitu di bawahnya, agar tidak agar lateralnya lebih kalau hanya beban aja kan momennya lebih kecil guys ya, ketimbang kalau misalnya ini ada jepitan di bawahnya gitu guys, kira-kira gitu. Terus ini sebenarnya udah diproteksi sih guys, awalnya ini udah dicor semua nih kayaknya, untuk mengantisipasi adanya longsoran susulan mungkin guys. Namun kenyataannya longsorannya lebih besar dibanding analisis sebelumnya mungkin ya. Tapi ya namanya alam, kita tidak
Oke, ini beberapa literatur yang saya catut, yaitu dari Bapak Cruden dan Bapak Farnes. Ya, ini adalah bapak longsoran dunia, guys. Jadi longsoran-longsoran ini mengacu pada kedua bapak ini, guys. Ini saya pelajari waktu saya ngambil magister semester 3, guys. Jadi ini perlu dicatat untuk kalau mendapatkan kondisi-kondisi longsoran, guys, karena penelitiannya sudah banyak, guys. Oke, ini beberapa kecepatan, guys. Jadi longsoran itu ditentukan juga dari kecepatan apa ya, guys ya, kecepatan materialnya bergerak, guys. Jadi materialnya bergerak 5 meter per second kah, atau 16 mili per tahun kah. Nah, itu ada klasifikasinya, guys. Jadi klasifikasi ini nanti akan menentukan itu longsoran apa namanya, gitu, guys. Oke, ini dia tipe-tipe klasifikasi longsoran, guys. Oke, lanjut ke ini penyebab. Wah, ini banyak banget, guys, penyebab dari longsoran itu, guys. Ada geologi, faktor geologi, ini faktor morfologi. Nomor tiganya ada faktor fisikal. Nah, ini curah hujan kah, atau gempa bumi. Banyak, guys. Dan ini 4 adalah human cause. Di longsoran Takari ini mungkin saya rasa, guys ya, ini faktor geologi yang dominan, guys. Yang pendapat saya, guys ya, bisa didebatkan, bisa didiskusikan lagi, guys, karena data-data yang saya dapatkan masih data desk study aja, guys. Itu sih, guys. Morfologi ya, cobalah nanti saya dominan sih ini, guys, faktor 1 ini, guys. Oke, lanjut kepada ini dia, guys. Ini anatomi dari ini, guys ya, dari longsoran, guys. Jadi longsoran itu ada anatominya, guys. Ada yang ada saya bilang itu, ada kepalanya, ada kakinya, guys. Kaki ada lagi nih, tumit, guys. Bayangin, guys. Oke. Nah, ini ada surface rupture, guys. Rupture. Jadi dia ada bidang, guys. Bidang yang kalau ini kan bentuknya kayak sirkular gitu, guys ya. Kayak misalnya kayak rotasional gitu, guys. Nah, ada lagi yang bidangnya kayak lurus gitu aja, guys. Nah, ini yang saya asumsikan di formasi yang ada di longsor Takari ini adalah ini Bobonaro, dan ini ada Batu Putih dan Noelu, Batu Putih dan Noelu. Nule, ya, Nule. Itu, guys, kira-kira gitu, guys. Saya mengasumsikan bahwa longsoran yang ada di Takari ini adalah begitu, guys, formasi Bobonaro, karena dia lebih clay, guys. Clay, kita tahu bahwa bidang gelincir di clay itu sangat licin, guys ya. Jadi dia kohesinya mungkin dia tidak kuat menahan apa ya, gaya lateran dari beban yang ada di atasnya ini, guys. Ini kan material-material dari Nule, dari Batu Putih. Ya, ini kan bebannya cukup masif, guys ya. Oke. Yang saya dapatkan info itu ada 1 kilometer, guys. 1 kilometer dari 1 kilometer dari apa ya, 1 kilometer lebarnya ini, guys. Lebar longsorannya ini 1 kilometer, sehingga kan ini masif sekali, guys ya. 1 kilometer. Jadi bidang kontak surface rupture-nya Takari ini saya mengasumsikan itu adalah clay dari Bobonaro ini, guys, karena saya pernah
melihat langsung guys Bobonaro itu di bendungan TMF guys, dan itu clay, dan memang disebutkan itu komplek Melans guys ya. Jadi dia ada kayak boulder gitu besar guys, boulder, terus ini clay guys, clay guys, dan boulder ini, dan ini memang keras guys. UCS-nya nih ada senior saya bilang itu apa, bos saya bilang ini sama sebesar lebih lah 5, very strength nih guys, very strength ini udah kena melas, ini udah bouldernya sangat besar sekali, sangat keras sekali guys. Ini bisa bisa dibuktikan lah kalau ke TMF. Oke, lanjut ke ini varnish ya 1978 ya, adopsi nih. Ini adopsi nih guys. Jadi varnish yang mungkin yang ngasih penamaan ini guys. Mantap Bapak longsoran itu guys. Oke, ini merupakan skema yang saya anggap ya guys ya, yang saya asumsikan ada di daerah Takari tersebut guys. Jadi modelnya seperti ini guys, ada bidangnya, ada software rupture-nya guys, ini guys, ini Bobonaro tadi guys, dan ini batu putih dan nule itu guys, formasi nule itu, formasi nule. Nah ini contoh juga nih guys dari buku tadi Bobrovsky tadi. Ini ada di Barton River Valley di Kanada guys. Jadi dia ada jalan juga yang tertutup dari longsoran itu guys. Tapi ini kan lebih besar lagi mungkin ya guys ya, mungkin satu ini mungkin yang menutup jalan gitu guys. Kira-kira gitu. Oke, mungkin dari sisi curah hujan guys ya, saya mencoba mendapatkan data dari curah hujan, tapi ini ada stasiunnya di Kupang gitu guys, di NTT. Tapi ini kan posisi longsoran ada di 72 km guys ya, lintas dari Kupang, jalurnya tuh ke Atambua guys. Atambua itu sekitar 270-an gitu guys ya, sekitar itulah. Tapi dia di 72 km ini guys longsorannya. 72 km. Saya tidak tahu apakah ini memang valid atau tidak data curah hujannya, karena kan langit itu berubah-ubah guys. Di langit itu mungkin 2 km di sini hujan, 22 km lagi tidak. Kita kan tidak tahu batasannya sebagaimana. Seconfident apa kita mengambil data di stasiun BMKG ini guys, gitu sih kira-kira. Tapi di sini RR kejadian kan tanggal 17 ya guys ya, 17 Februari ada di sini nih guys. 17 Februari ada di situ. Tapi curah hujannya ada 33 mili. Di sini kosong guys. Di sini kosong, gak ada data guys. 88 data tidak terukur. Itu saya kurang tahu bagaimana implikasi dari hujan terhadap longsoran ini guys. Kira-kira itu yang bisa saya sharing ya guys ya, terkait longsor Takari ini. Untuk korban, untuk sekarang sih sudah ada pembukaan jalan ya guys, mungkin sudah bisa mobil-mobil, tapi mobil-mobil yang 4 WD kali guys ya, yang off-road gitu, untuk melintasi longsoran tersebut, dan juga motor ya. Untuk korban, yang saya tahu korbannya ada mobil gitu guys, truk kayak gitu tertimbun. Tapi untuk korban jiwa saya belum dapat info ada korban jiwa guys. Namun untuk kerugian sudah pasti ada guys, karena mungkin rumah-rumah, dan tidak hanya secara guys ya, secara jiwa, tapi material juga, mungkin sosial juga mungkin berimpact guys. Mungkin karena ada juga yang penting-penting gitu guys ya, kayak
ambulan mau ke Kupang gitu kan terhenti gara-gara adanya longsoran ini. Mungkin itu kerugian itulah yang bisa di ini ya, bisa di bisa dikalkulasi. Dan ya itulah banyak akibat dari longsoran ini guys. Jadi saya berdoa sih semoga longsoran ini cepat pulih dan masyarakat sekitarnya dan yang yang membutuhkan akses ini segera ini guys, segera pulih dan beraktivitas normal kembali ya guys ya. Karena memang saya lihat komunikasi dari longsoran ini sangat masif guys, jadi mungkin butuh beberapa hari lagi lah untuk beberapa hari lagi untuk clear ya, untuk akses jalannya masih bisa dilewati guys. Itu sih guys. Untuk solusinya saya belum bisa guys kasih solusi ya. Karena harus banyak data lagi guys yang harus diambil, harus dipertimbangkan. Jadi tidak hanya the study yang saya buat ini guys, jadi banyak faktor-faktor, variabel-variabel lagi yang lainnya yang perlu dimasukkan dalam perencanaan gitu sih guys. Oke, terima kasih guys sudah menyimak, sudah mendengarkan. Bila ada tanggapan, diskusi atau apalah itu, bisa klik saja di kolom komentar guys. Mungkin kita bisa saling ini ya, saling berdiskusi dan saling sharing pengetahuan, sharing apa ya, sharing pengetahuan lah ya tepatnya. Oke, mungkin itu aja guys ya. Thank you yang sudah menonton dan see you untuk video-video selanjutnya. Enjoy guys.